Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa, jumpa kembali di channel TV The Economic Future Institute bersama saya Muhammad Firdaus Haikal. Sekitar 30 menit ke depan kami akan menemani Anda mengulas berita yang lagi hangat seputar ekonomi nasional. Hanya untuk gaji kabinet baru habiskan miliaran rupiah per tahun. Bersama narasumber yang kompeten dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah kabar TV. Pemirsa TV yang budiman, Center of Economic and Law Studies Selios membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Selios menaksir kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga 770 miliar rupiah per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk. Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut, kata peneliti Selius. Galau Deh Muhammad. Dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat 18 Oktober 2024. Bagaimana kebijakan ekonomi tahun pertama Prabowo? Kabinet gemuk Prabowo efektif atau boros anggaran? Portus Postur yang sangat gemuk tentu tidak lincah di dalam manuver. Untuk membahasnya, kami terhubung dengan ekonom TEVI, The Economic Future Institute, Bung Yuana. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Haikal. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah, harus sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi kita langsung aja ya, Bung, ke pertanyaan. Pembagian jabatan menteri dan wakil menteri era Prabowo Subianto berpotensi menciptakan pemborosan APBN yang signifikan. Bagaimana menurut Anda? Iya, eh, baik Bung Haikal. Jadi pembagian jabatan menteri dan wakil menteri pada kabinet Merah Putih ini memang berpotensi menciptakan pemborosan APBN. Terutama ya untuk gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, ya kepala badan dan semisalnya. Semakin banyak menteri dan wakil menteri itu yang diangkat ya, berarti semakin banyak pula pengeluaran belanja negara, termasuk gaji staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor dan sebagainya yang pada akhirnya diambil dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun eh, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, Bung Haikal. Jadi efisiensi dan kejelasan tugasnya itu bagaimana? Jika posisi-posisi mereka itu dirasa hanya pelengkap ya, tanpa tugas yang jelas, tentu keberadaannya akan kurang efektif ya, dan hanya membebani anggaran saja. Kemudian eh, tantangan dalam koordinasi karena banyaknya pejabat ya, apalagi jika peran mereka tidak dikelola dengan baik, itu justru malah bisa menciptakan tumpang tindih kebijakan dan memperlambat pengambilan keputusan. Karena itu eh, sangat penting untuk adanya evaluasi kinerja agar agar anggaran yang dikeluarkan itu bisa dianggap sepadan dan benar-benar efektif, transparan sehingga tidak menguras APBN. Begitu, Bung Haikal. Ya, baik. Kemudian lanjut lagi, semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut. Apakah beban baru ini semakin memperparah kerentanan fiskal tanah air? Ya, eh,
apa beban baru tadi itu memang bisa memperparah kerentanan fiskal tanah air itu benar, Bu. Jadi memang penambahan posisi wakil menteri yang cukup banyak ini tentu berkontribusi pada peningkatan beban APBN dan bisa memperparah kerentanan fiskal negara. Coba misalnya kalau kita kalkulasi ya, seperti apa yang di berita tadi itu, asumsi untuk gaji dan tunjangan menteri 150 juta per bulan, 150 juta rupiah per bulan. Untuk wakil menterinya dengan asumsi 100 juta rupiah per bulan. Belum untuk anggaran operasional masing-masing ya. Anggaplah misal 500 juta per bulan itu. Maka bisa diperkirakan dalam 5 tahun anggaran itu hanya untuk apa tadi gaji tadi itu kurang ya kurang lebih ya 100,1,95 triliun. Belum pengeluaran-pengeluaran di bagian lain. Padahal APBN Pak Prabowo ini terbatas ya. Belum setoran untuk bayar utang negara yang lebih dari 8.000 triliun sendiri ya. Terakhir itu 8.500 triliun ya. Bisa jadi untuk bayar utang ini Pak rezim Pak Prabowo akan nambah utang lagi. Jadi untuk bayar utang harus dengan utang lagi. Gali lubang tutup lubang itu. Makanya kemudian ini Bu Sri Mulyani kan dipertahankan ya sebagai Menteri Keuangan yang melanjutkan rezim Jokowi sebelumnya dan dan kita tahu kan track record beliau dalam mencari utang itu ya, sangat menonjol gitu loh. Ya eh, bagaimana lagi memang model pembangunan kapitalisme itu sangat jelas. Jadi tulang punggungnya itu apa utang dan pajak, utang untuk membayar utang. Wah, gitu. Jadi ya tadi gali lubang tutup lubang begitu, Bung Haikal. Baik. Kemudian penambahan menteri dalam kabinet Prabowo Gibran ini memicu pertanyaan serius. Apakah penambahan ini benar-benar diperlukan untuk mencapai target-target pembangunan negara? Bagaimana tanggapan Anda? Jadi ya begini, Bung Haikal ya. Oh, penambahan menteri dan wakil menteri ini memang mengundang pertanyaan ya, terutama mengenai efektivitas dan relevansinya dengan pencapaian target-target pembangunan negara. Yang perlu diperhatikan adalah urgensi dan fungsi jabatan ini, apakah bisa diukur dampaknya pada pembangunan. Kemudian efektivitas dan efisiensinya tadi, terutama dalam pengambilan keputusan, eh, dan terkait dengan belanja negara juga. Dan banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang jelas, kalau dalam Islam itu, Bung Haikal, sistem administrasi seperti penataan pembantu kepala negara ini, itu substansinya ada tiga. Pertama, kesederhanaan dalam pengaturan. Sederhana, ya, tidak 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 terlalu gemuk ya. Yang apa kebutuhan untuk mengatur itu apa? Kemudian yang kedua, kecepatan dalam penanganan. Kecepatan dalam penanganan. Jadi tak 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 gitu. Itu. Terus kemudian yang ketiga, profesionalitas dalam pelayanan. Jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena kepala negara sebagai imam itu memang dia roin, dia pelayan, dia penggembala, wahwa mas'ulun an ra'iyati. Dan dia sebagai orang yang dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, atas tugas-tugasnya dalam melayani rakyat. Nah, fungsi penguasa yang harus melayani rakyat ini bukan seperti kapitalisme yang sekarang ini kan sistem yang diterapkan kapitalisme yang harus melayani oligarki. Jadi ada indikasi memang titipan oligarki gitu. Eh, Sehingga kemudian dalam Islam seperti sholat berjamaah itu, imam dan makmum itu sama-sama menghadap kiblat begitu pada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Begitu, Bung Hekal. Baik. Terakhir, Bung Yona.
Apakah masa depan IKN gelap setelah Jokowi tak lagi presiden? Dan apakah proyek IKN perlu dilanjutkan? Ya Allah ya Karim, Bung Haikal. Jadi beberapa kali ya saya sampaikan tentang IKN itu di beberapa media. Ini proyek memang proyek yang sangat aneh, ya. Proyek yang apa kaget mengkagetkan gitu. Dari banyak ya dari aspek pembiayaan, mengundang pertanyaan, misalnya katanya tidak pakai APBN, ternyata malah dibuat badan otorita khusus tentang IKN ini. Terus rezim kemarin bahkan menawarkan investasi asing ke IKN kan dengan HGU dengan hak guna usaha sampai apa sampai puluhan sampai 10 bahkan menyentuh ratusan tahun lama 190 tahun kalau nggak salah itu macam-macam itu yang justru malah menimbulkan apa problem baru itu. Jadi proyek ini memang menurut saya harus ditinjau ulang ya. Seandainya dilanjutkan pun karena sudah terlanjur berjalan, eh, tinggal kemudian menurut saya mana yang menjadi prioritas itu loh. Yang diprioritaskan harusnya kondisi masyarakat yang butuh kesejahteraan dulu harusnya itu. Jadi bagaimanapun juga karena proyek ini pasti berdampak pada kondisi perekonomian nasional. Jadi menurut saya memang prioritas-prioritas yang diutamakan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan doruri masyarakat ya. Tentang makan, pangan, papan itu pangan papan apa sandang pangan papan masyarakat itu harus diprioritaskan, bukan malah pindah ibu kota. Jadi logikanya itu seperti ini Bu Eka, ketika seperti hidup berumah tangga gitu, sudah punya rumah di Jakarta, kemudian ini mau bangun rumah lagi di Kalimantan gitu loh, padahal kan anak-anak anak-anaknya itu masih banyak yang terlantar, butuh makan, butuh biaya pendidikan yang tinggi, terus kesehatan juga. Ini kok apa malah membangun rumah baru itu kan nggak logis gitu loh, Bung Haikal. Sehingga kemudian ya tadi menurut saya perlu ditinjau ulang dan prioritas kebijakan diarahkan kepada kesejahteraan rakyat yang memang betul-betul berpihak kepada rakyat, bukan proyek yang ambisius hanya untuk melayani segelintir kepentingan pengusaha oligarki saja. Begitu, Bung. Wallahu alam bishawab. Baiklah, Bung Yuwana. Jazakumullah khairan kasiron atas kesempatan dan ilmu yang telah disampaikan ini. Semoga barokah dan membawa kebaikan bagi tegaknya kembali izul Islam wal Muslimin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa channel TV yang budiman, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program-program berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng yang ada di bawahnya. Akhirnya saya bersama kru dan yang bertugas di studio undur diri. Terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.